Oke, selamat datang dan ya bertemu lagi dengan saya Will dan Kurniadi di tutorial Node.js yang ke-12 sepertinya. Eh Kali ini kita akan saya ya kita akan membahas ya segitulah. Pokoknya saya akan mendemonstrasikan beberapa fungsi core modules yang ada pada Node.js. Apa sih sebenarnya apa namanya core modules itu? Jadi modules itu adalah bisa dibilang modul-modul atau fungsi bawa bukan fungsi sih ya, kelas lah semacam itu. Modul bawaannya dari si Node.js-nya sendiri. Jadi kita nggak perlu menulis sebuah modul, tapi modul itu udah disediakan oleh Node.js-nya. Nah, itu adalah core modules di Node.js. Ya, begitu. Oke, saya nggak butuh modul-modul ini sekarang karena saya cuman menggunakan satu buah, nggak satu buah sih, ya saya cuma butuh satu tampilan FJS yaitu. Oke. eh, oke. Sekarang kita akan mulai dengan misalnya saya nggak akan menjelaskan semua core modules yang ada, tapi ya saya akan mencoba mendemonstrasikan beberapa core modulesnya ya. Jadi misalnya yang pertama ada case var sama dengan require require fs. Oke. So jadi begini. Uh, Biasanya yang ini memang konsep dasar sebenarnya. Kalau misalnya pada variabel pada pembuatan objek itu, nama objek biasanya akan menyesuaikan dengan apa ya, disarankan itu sama dengan nama modulsnya supaya memudahkan kita nantinya dalam pengerjaan. Dan selain itu juga nah di sini kalau misalnya biasa tadi kita menggunakan public game gitu, tapi ya jadi harap diingat. Jadi kalau misalnya kita memasukkan sebuah file ya directory di sini, tapi tanpa titik dan slash seperti ini, tanpa petnya, tanpa kejelasannya, itu artinya kita meminta yang ada di core modulesnya. Dan jadi karena ini kita sedang belajar core modules dan kita panggil modules JS-nya. Dan jangan lupa nggak usah pakai format seperti itu. Format ya itulah. Nah, oke. Kemudian ya kemudian ini adalah ya FS di sini itu fungsinya adalah file system modules. Jadi di mana dengan modul ini kita bisa melakukan read and write file gitu. eh yang kita juga bisa menghapusnya ya. Oke, langsung saja ke contohnya. Misalnya kita tulis di sini write. Oke, as write file. Write file sing. Uh, Misalnya kita akan membuat sebuah teks. Uh, saya namanya halo, halo.txt, txt lagi, txt. Kemudian di dalamnya akan kita buat halo, nama saya adalah file halo.txt. Oke. Sekarang coba kita jalankan dan nah, lihat di sini. Tenang, ini bukan sulap, bukan sihir. Oke, jadi yang barusan kita lakukan adalah melakukan penulisan ke dalam sebuah file, dan bila tidak ada filenya kita buat filenya lalu tulis
Kalau kita buka di sini, nah halo, nama saya adalah file.txt, file halo.txt. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah punya filenya, kita sudah menulis, sekarang kita coba untuk membaca. Oke, kita coba untuk fs read file sync halo halo.txt. Oh ya, jangan lupa dikutip. Ini dia. Coba, oh ya, dan masukkan ke dalam console.log. Ya. Coba kita jalankan. Ya, buffer. Kenapa? Karena yang dibaca oleh si ini adalah masih dalam bentuk heksadesimal. Untuk bisa menampilkannya ke dalam log, kita harus memparsing, gitu ya bahasanya mungkin. Ya, kalau bahasa saya itu jadi to string. Nah, ini dia, coba kita jalankan, dan ya, nama saya adalah file halo.txt. Oke, jadi dengan ini kita akan, kenapa muncul ya, karena tadi ditulis. Jadi kalau ada filenya maka akan di override, atau ya coba kita tes ya. Nah, dan kita save, kita jalankan. Nah, jadi kalau ada file di sini, dia akan memasukkan teks ini, akan di override, akan ditimpa, lalu akan kita baca si filenya gitu. Tapi karena kita akan menampilkan di sini, maka kita harus mengkonvertnya ke dalam bentuk string. Selanjutnya adalah uh, oke, nah selanjutnya kita akan ya, karena kita sudah membahas tentang FS, file system. Kemudian adalah bisa dibilang path atau directory name ya, gitu ya. Jadi kayak yang c.2// dokumen settingan dan seterusnya. Jadi kita buat di sini misalnya path sama dengan require path, nggak usah pakai .js. Kemudian path path dot misalnya kita, apa yang akan kita lakukan, oh ya, sebelumnya kita harus punya contoh direktorinya dulu kan. Misalnya kita punya direktori namanya direktori untuk home ya, indeks sebuah website mungkin, indeks website. Kemudian atau website index, website index sama dengan misalnya dia lokasinya itu berada di mana ya, C, di dokumen and setting, atau mungkin C, sampp, htdocs, oke, htdocs, lalu website index.html. Kemudian kita punya satu lagi misalnya namanya website, kita buat bagian about, registrasi mungkin, website daftar, daftar.html. Oke, sekarang yang akan kita lakukan dengan bahan-bahan ini adalah misalnya kita punya sebuah website gitu ya, dan misalnya kita mencoba untuk membukanya atau memanggilnya. Kita gunakan path dot, di sini ada banyak pilihan. Kita bisa coba normalize website index.
Oke. eh oh ya, jangan lupa di console.log. Console log spec. Oke, kita coba run. C sampai P htdocs website index html. Eh, Coba kita perhatikan. Di sini sudah mengikuti apa namanya ya, struktur alamat, itu pokoknya file, lokasi file di eh, sistem operasi kita masing-masing. Jadi kalau misalnya punya teman-teman di Mac atau ya mungkin atau sistem operasinya begini backslash makanya, maka dia akan mengikuti di sini di bawahnya ini, dia akan mengikuti si sistem operasinya itu sendiri. Jadi misalnya ini saya buat seperti ini, uh, ya triple backslash mungkin, dan hasilnya akan tetap sama saja gitu. Jadi alamat di sini akan dinormalisasi. Kemudian kita punya satu lagi, yaitu pet dot dir name direction dir name uh, dari website daftar misalnya. Nah, jadi kita akan kita copy lagi. Ada dir name, ada base name. Ya, base name itu merupakan nama dari ininya ya. Kemudian ada extension itu ya, extension x name. Oke, so jadi di sini di mana dir name itu adalah yang di sini directory name, nama direktorinya semua, sampai sini, sampai folder-foldernya. Nah, base name itu adalah nama dari filenya, nama dasarnya, dan ini adalah ekstensinya, tipe datanya gitu, tipe data ya, ekstensinya, tipe filenya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini dia contohnya. eh tapi ini karena tidak kita normalisasikan, jadi dia tetap begini, eh, double slash ya, tapi dia akan membaca seperti ini sebenarnya. Kemudian kita baca pertama direktorinya, kemudian kita baca base name-nya, lalu ekstensinya. uh, Oke, mungkin untuk pet segini, dan terus mungkin teman-teman ada yang dulu masih ingat dengan fungsi ini, time out. Sekarang kita bakal coba pakai yang ini, set interval. uh, kita akan melakukan uh, console.log. Ntar deh, nah biar rapi. Console.log, misalnya puasa, koma, delaynya mungkin 2 detik. Coba kita run puasa. Oh, oh ya, ini bukan fungsi yang berulang, jadi kita buat fungsi kosongnya dulu. Function, no, this is it. Okay, now, so coba kita jalankan lagi. Puasa, aku cepet banget ya. Oh iya. Ya, saya melakukan sebuah kesalahan di sini, karena yang harusnya di komanya itu di sini. Jadi kan kalau misalnya kita rapihkan itu, ini sampai sini itu sebuah bagian, dan harusnya kita taruh di sini si itunya, durasi. Stop. Satu.
dua, satu, dua, satu, dua. Ya, jadi eh jadi ini juga salah satu contoh dari core models yang ada di eh Node.js sendiri. Jadi ya bisa dibilang eh ya method mungkin hampir sama seperti itulah gitu ya. Dan kemudian ada satu lagi, saya punya console dot log, misalnya file name, dan satu lagi dir name. Oke, sekarang kita coba jalankan dan ya sudah. C user dan desktop YouTube app.js. Oke, jadi kenapa begini? Mengapa? Oke, jadi eh file name di sini kenapa menuju ke sini, karena secara nggak langsung yang dia akan menganggapnya sebagai this file name, dan dir name adalah this dir name. Jadi ya simple enough. Jadi ya udah cukup sederhana mungkin ini. Dan untuk tutorial kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.